tinggi, kemudian juga ada perwakilan dari eh, Puskesmas yang memang kita hadirkan untuk memberikan best practice pada pertemuan kita kali ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Kepala Bidang, Kepala Seksi atau yang mewakili dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa hadir pada pertemuan evaluasi koordinasi CKG tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Ibu Kabid dapat kami sampaikan beberapa hal terkait dengan pertemuan kita pada hari ini bahwa kita dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat khususnya Seksi Takelmas Permkes dan Keswa telah memetakan terkait dengan capaian CKG dari semua kabupaten kota. Memang cakupan kita daripada posisi terakhir 31 Juli 2026 bahwa capaian kita itu baru 10,5% dari target 46%. Cara capaian yang didapat oleh teman-teman di kabupaten kota ini walaupun sudah katanya berdarah-darah memang sudah melebihi angka capaian di tahun 2025 ya kan misalnya Kabupaten eh, Sanggau ya kalau tidak salah melalui juga di angka 1% tahun lalu tetapi tahun ini sudah mencapai 3 atau sampai 5%. Tetapi karena target kita di tahun 2026 ini adalah 46%, artinya ini memang jauh dari target kita. Permasalahan yang ditemukan di daerah terkait dengan BMHP, kemudian yang rendahnya partisipasi masyarakat tentang pencatatan pelaporan, SDM, kurangnya koordinasi, bahkan pemahaman dari beberapa kepala puskesmas yang dapat kami lihat di daerah. Upaya yang sudah kita lakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat adanya surat edaran gubernur terkait dengan CKG, ASN dan komunitas. Kemudian adanya surat edaran CKG anak sekolah. Kemudian terakhir sambil masih menunggu tanda tangan Pak Gubernur yaitu surat edaran untuk badan usaha daerah atau swasta termasuk perguruan tinggi. Jadi tujuan umum dari pertemuan ini tentunya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan CKG di Provinsi Kalimantan Barat. Ya, tentunya tujuan khusus untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan CKG, mengidentifikasi masalah, menyusun strategi, meningkatkan koordinasi, meningkatkan kolaborasi, kemudian meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan, kemudian menyusun rencana tindak lanjut. Kemudian hasil yang kita harapkan tentunya meningkatkan pemahaman dari peserta, termasuk dari Bapak Ibu sekalian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Saya yakin mungkin belum semua terpapar terkait dengan CKG anak sekolah, walaupun CKG di satuan pendidikan sudah dilaksanakan. Kemudian tentunya meningkatkan kualitas pelaksanaan CKG di kabupaten kota. Kemudian kita meningkatkan upaya monitoring kita, kemudian terbangunnya komitmen. Sasaran peserta berjumlah 48 orang. Tadi kami lihat absen di luar sudah berjumlah 41 orang. Kemudian ditambah peserta dari dalam kota dan panitia itu sudah hadir kurang lebih hampir 50 orang. Kabupaten yang belum hadir dari Kayong Utara, Bu. Kalau mereka naik speed tentunya sampai di pelabuhan setengah tiga. Berarti mungkin jam 3 sudah sampai di lokasi. Kemudian tentunya tadi sasaran peserta Dinas Pendidikan, dari BKD juga, dari Bapperida, Biro Kesra, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, perguruan tinggi, kemudian Puskesmas. Narasumber Bapak Ibu sekalian, Bu Kabid kami laporkan ada dari Pusdatin, Pak Sigit yang akan hadir besok secara daring. Kemudian kita juga menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena Sulawesi Tenggara ini peringkat 2 secara nasional terkait dengan capaian CKG. Sebenarnya peringkat 1 itu Gorontalo, Bu. Tetapi karena ada masukan dari tim kerja kita, Gorontalo itu posisi memang CKG tinggi, tetapi mereka jumlah sasarannya kecil. Kemudian ada juga materi dari Bapperida terkait dengan penganggaran, karena kemarin pada saat
kami ke lapangan, ada teman-teman di Dinas Kesehatan masih bingung untuk mencantol penganggaran untuk CKG di Dinas Kesehatannya. Kemudian ada juga dari tim kerja CKG, kemudian nanti ada Dinkes Kabupaten Kota, Puskesmas, kemudian dengan cakupan tertinggi. Kegiatan Selasa sampai Jumat 4 sampai 7 Agustus di Hotel Orchard Perdana. Metode ceramah, paparan, diskusi, mengenai program tanya jawab, kemudian penyusunan rencana tindak lanjut. Materi tadi sudah kami sampaikan berdasarkan narasumbernya. Kemudian pembiayaan dari dana DAK non fisik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Kabid untuk membuka acara pada hari ini dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir. Mohon maaf kalau selama penyelenggaraan ini ada kekurangan. Dengan ini juga kami mohon berkenan Ibu Kabid untuk membuka acara kita pada siang hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Budi Haryansah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara kita lanjutkan dengan mendengarkan kata sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus membuka acara di mana akan diwakili oleh Ibu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat kepada Ibu Dr. Purwitasari Akwarini Prehnansi. Kami persilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu perwakilan dari OPD di Provinsi Kalimantan Barat. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota. Yang terhormat para narasumber, yang terhormat pimpinan perguruan tinggi kesehatan atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Ibu Imel Pokja 4, yang terhormat teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sengaja bilangnya pagi, karena Bapak Ibu sekalian baru pada makan siang, mengantuk pastinya. Jadi semangatnya harus semangat pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan CKG. Pertama-tama saya ucapkan permohonan maaf dari Ibu Kepala Dinas. Seyogyanya beliau yang membuka kegiatan ini, tapi karena beliau kesehatannya terganggu, baru pulang dari Teluk Batang, jadi diwakilkan kepada saya. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi terkait pelaksanaan CKG, bahwa untuk di Provinsi Kalimantan Barat ini capaiannya masih sangat rendah. Untuk Provinsi Kalimantan Barat peringkat 11 dari bawah. Saingannya sama dengan Papua. Betapa parahnya kita ya kalau dilihat paling bawah. Meskipun capaian ini adalah tingkatan yang lebih baik dari tahun 2025. Kalau kita lihat di sini upayanya yang dilakukan oleh teman-teman di Puskesmas, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sebagai garda terdepan. Karena kita ketahui bahwa pekerjaan atau pengisian aplikasi untuk teman-teman di Puskesmas ini luar biasa. Ada sekitar 25 aplikasi yang harus dikerjakan teman-teman di Puskesmas. Sehingga dengan banyaknya aplikasi ini, CKG salah satunya, diharapkan ke depannya sebenarnya semua aplikasi itu bisa di-breezing. Jadi satu NIK itu bisa menyimpan data dari 25 aplikasi yang digunakan selama ini di Puskesmas.
Itu harapannya. Hanya sayangnya ya namanya aplikasi. Pimpinan baru pasti akan mengeluarkan aplikasi baru. Itu udah peraturan Konoha sepertinya ya. Nah, belum lagi isu yang terbaru. Ada suatu kabupaten kota, bukan di Kalimantan Barat, tetapi di luar Jawa, itu dilaporkan agar dilakukan pemeriksaan dari penyidik bahwasanya pengisian CKG itu menggunakan data palsu dengan kemungkinan mendapatkan anggaran yang besar. Nah, mumpung di sini Bapak Ibu ada yang di luar dari Dinas Kesehatan, saya informasikan bahwasanya 0% tidak ada anggaran sedikit pun yang didapat oleh Dinas Kesehatan, baik itu kabupaten, kota, dan puskesmas dalam pelaksanaan CKG. Kalau di berita dinyatakan bahwa pemeriksaan CKG satu orang itu mendapatkan dana 1,5 sampai 2 juta. Mendapatkan dana, kesannya di input kita dapat dana 1,5 sampai 2 juta. Kenyataannya di lapangan nol, jangankan dana. Malah kita mengeluarkan uang sendiri untuk sinyalnya, menginput. Kalau BMHP sudah pasti dari pusat ya, ataupun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kotanya. Tetapi ini kesannya kita mendapatkan anggaran 1 KTP 1,5 juta. Nah itu semuanya bohong. Jadi saya tegaskan bahwasanya pelaksanaan CKG itu 0 rupiah. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena kebetulan bukan saja dari Dinas Kesehatan yang hadir pada hari ini, tetapi ada dari perangkat daerah lainnya. Tantangannya, kalau kita lihat capaian dari pemeriksaan CKG saat ini, sehari itu rata-rata cuman diperiksa 4 orang. Satu hari. Dan ini sangat kecil, oleh sebab itu kita ranking 11 paling bawah untuk capaian. Sudah banyak upaya yang dilakukan termasuk hari ini. Hari ini saya menyampaikan bahwasanya ada best practice dari luar maupun dari dalam. Dari Sambas, luar biasa Sambas sangat capaiannya luar biasa sudah sampai 12.000 atau 13.000 ya. Paling tinggi, paling besar. Nanti pada saat paparan saya akan kita lihat. Itu luar biasa. Dan mudah-mudahan ini juga bisa diikuti oleh 13 kabupaten kota lainnya. Dan diharapkan dalam pelaksanaan ini juga sebenarnya ada kolaborasi dengan lintas program yang mana nanti pada saat pemaparan saya juga akan saya jelaskan bahwasanya ada yang bisa kita lakukan antar lintas program. Banyak juga sudah kita lakukan surat edaran termasuk pertemuan yang kita lakukan dengan perguruan tinggi yang diharapkan nanti di perguruan tinggi juga kita bisa melakukan CKG yang pada dasarnya saat ini hanya dilakukan untuk anak sekolah, tetapi belum menyentuh ke perguruan tinggi. Kedepannya kita akan sampai ke perguruan tinggi. Melalui forum ini saya mengajak seluruh Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini dapat berkolaborasi, kemudian mengidentifikasi akar permasalahan, menyusun strategi percepatan dan realisasi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan seluruh potensi yang ada termasuk pemanfaatan sekolah, pesantren, perguruan tinggi, tempat kerja, organisasi masyarakat, dan komunitas sebagai lokasi pemeriksaan CKG. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan lancar. Saya selaku perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian dan mengucapkan permohonan maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang tidak berkenan ataupun ada permasalahan yang terjadi pada saat proses
kegiatan kita pada hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan cek kesehatan gratis Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan kemudahan kepada kita semua dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan Bapak Ibu yang hadir saat ini mendapatkan berkah limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama pelaksanaannya selalu diberikan kesehatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Purwitasari. Demikianlah rangkaian acara pembukaan pertemuan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Sebelum menutup acara ini, izinkan saya menyampaikan satu pantun saja. Cie. Air mengalir dari hulu, jernih bersih menyejukkan hati. Mari periksa kesehatan selalu, karena sehat adalah investasi masa kini dan nanti. Yes. Terima kasih untuk peserta pertemuan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan CKG pada hari ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, saya tutup acara pembukaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke panitia. Oh iya. Bapak Ibu, kita foto bersama dahulu. Ya, maju ke depan aja ya Bun ya? Atau ke depan aja Bu, yuk Pak. Bisa di belakang. Iya. 2 sesi boleh. Sebelah sini loh Bu. Yuk Pak, mari. Sila-sila Bu. Pak, Pak Bandan. Apa kabar Bu? Sila. Ayo, foto dulu. Oh ya, yang di ruang Zoom silahkan kameranya dibuka, di-on kan? Ya, ayo Bu Eva maju ke belakang sebelah sana boleh Bu. Ayo naik aja Bu, naik. Ya biar imbang, biar ndak oleng kapalnya. Kanan kiri oke. Ayo Bu, silahkan. Iya. Hah? Silakan yang di ruang Zoom kameranya dibuka Bapak Ibu. Ya, yang masih tertutup dibuka. 1, 2, 3. Salam sehat. Iya. Semangat. Iya. Lagi. CKG, Bun. Nah, oke. Iya. Ayo trip yang kedua silakan Bapak Ibu. Ayo. Ya, geser. Nah, masuk. Iya. Sini misalnya, Kak Asni sini agak Asni. Ke, iya ke. Iya, 1, 2, 3.
Salam sehat. Iya. Yang di ruang Zoom juga salam sehat ya. CKG Cerdi Ceria. Iya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baiklah. Baiklah Bapak Ibu, eh, acaranya kita lanjutkan dengan penyampaian materi dari Ibu Dr. Purwitasari Aukarini Prehnansi dengan materi kebijakan dan sinergi daerah dalam mendukung percepatan program CKG di Kalimantan Barat. Pada Ibu kami persilahkan waktu dan tempat, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Makin cepat, makin bagus tak bertele-tele. Lama-lama janganlah besok ya, lama-lamanya best practice. Kalau saya nggak usah lama-lama. Ya, jadi untuk hari ini sambil menunggu teman-teman yang belum datang, sedikit saya memberikan materi terkait kebijakan dan sinergi daerah dalam mendukung percepatan program CKG di Provinsi Kalimantan Barat. Kalau yang namanya kebijakan, mau tidak mau harus dilakukan. Namanya program pemerintah, kita sebagai ASN harus mendukung. Bagaimana caranya tak ada rotan, akar pun jadi. Lanjut. Tak gerak. Kekenyangan nampak. Ular sawah. Ya, ini ada materi nanti beberapa hal yang akan saya sampaikan bahwasanya arah kebijakan kesehatan dalam visi misi Presiden terpilih tahun 2026-2029. Quick win-nya salah satunya adalah menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain ada ya di dalamnya CKG, pemberantasan TB, kemudian MBG, entah kenapa stunting hilang, larinya ke MBG. Mungkin karena kabit kesmasnya di Provinsi Kalimantan Barat sudah gemoy. Mungkin ya, udah kelebihan karena anaknya Pak Prabowo. Ya, ini adalah Asta Cita yang mana ini kita harus dukung, termasuk salah satunya adalah CKG. CKG awalnya diberikan untuk hadiah dari Bapak Presiden kepada semua yang ulang tahun. Ternyata tidak mau hadiahnya ulang tahunnya pemeriksaan kesehatan. Karena takut mungkin ya, takut pada saat dilakukan pemeriksaan banyak penyakit yang ditemukan. Padahal deteksi dini itu adalah hal yang baik. Hari ini 2 pasien kanker tiroid di Provinsi Kalimantan Barat dinyatakan lulus sehat, tidak ditemukan sel kankernya kembali. Berobatnya di Sudarso. Waktu itu cuman karena screening diobatin cepat. Bersama dengan dokter Eko, alhamdulillah 2 pasien dinyatakan lulus, bebas kanker, sehat
sel kankernya tidak ditemukan lagi. Nah, ini salah satu sebenarnya niat Bapak Presiden, lakukan secara deteksi dini. Alhamdulillah semua sarana prasarana perlahan-lahan diperbaiki. Kanker, bukan kantong kering. Tapi memang semenjak ada peraturan yang baru, banyak terjadi kantong kering. Lanjut, ya, efisiensi. 6 pilar transformasi sebagai penopang sistem kesehatan Indonesia. Salah satunya adalah transformasi layanan primer, yang mana diharapkan ini mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, kemudian meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan. Salah satunya adalah pelayanan ILP, pelayanan menjangkau sampai ke pustu untuk di desa. Pelayanan lebih ke kolaborasi dengan kader, termasuk dengan kader PKK, kemudian kader Posyandu. Jadi itu yang lebih ditajamkan. Next. Nah, sebagian besar kasus kematian yang terjadi di Indonesia itu sebenarnya bisa kita turunkan, asalkan mau tadi melakukan pemeriksaan dini. Baik itu dari bayi baru lahir, sekarang bayi brojol keluar langsung diperiksakan SHK untuk mengetahui adanya penyakit bawaan jantung atau tidak, kemudian adakah gangguan dari hipotiroidnya. Brojol aja udah bisa kita ketahui. Dan kalau seandainya ada gangguan itu bisa langsung dilakukan pengobatan gratis dengan BPJS. Nah, ini dia dari bayi baru lahir. Kemudian dari anak-anak, remaja, apalagi sampai lansia pun kalau diketahui pemeriksaan secara dini bisa langsung diobati. Kenapa CKG ini dikuatkan dan datanya dibutuhkan? Karena data adalah modal ke depan kita melakukan intervensi kebijakan pemerintah. Kira-kira orang Indonesia ini banyak sakit apa sih? Oh, ternyata orang Indonesia ini setelah di CKG banyak yang sakit jantung, kanker, kemudian prostat, kemudian ginjal. Penyakit-penyakit ini adalah penyakit tidak menular yang awalnya adalah tadi pola hidup. Oleh sebab itu, pemerintah membangun fasilitas kesehatan di rumah sakit berfokus kepada KJSU, kanker jantung, syaraf, urologi, dan ibu dan anak. Nah, inilah intervensi ini yang pengembangannya, termasuk pengembangan di Rumah Sakit Sudarso saat ini sudah bisa melakukan terapi menggunakan nuklir. Jadi tidak perlu ke Pulau Jawa. Untuk yang jantung juga sudah bisa melakukan operasi bypass. Untuk kecantikan juga sudah bisa, tapi tak ditanggung BPJS. Makanya saya tak bisa ikut. Karena ada terapi diet juga. Hanya tak ditanggung, dah lah ya, apa adanya ya. Alhamdulillah, ini suruhku pengayangan Pak Ani kok udah bilang cantik ini. Lanjut. Lama pula. Nah, situasi kesehatan saat ini. Ternyata baru 39,8% yang melakukan screening. Dan ada 80,82% tidak pernah melakukan lingkar perut. Padahal kalau kita bikin baju itu kita lingkar perut kan? Tapi kan tidak dicatat sama orang kesehatan, dicatatnya sama tukang jahit. Tukang jahit tak pakai data itu, dia cuma untuk mengukur baju. Banyak sekali, apalagi katanya Bapak Menteri, kalau wanita tidak boleh lebih dari 90.
Pria tidak boleh lebih dari 80. Anda usah tanya saya ukurannya berapa ya. Saya bagus mencontohkan diri sendiri daripada mencontohkan orang lain kan. Karena contohnya bagi saya bagus. Tidak pernah periksa gula darah. Padahal simple gula darah itu ya. Cukup datang ke puskesmas, ikut CKG, screeningnya dapat. Gratis, modal KTP. Nggak perlu pakai BPJS, cukup modal KTP. Tidak tahu untuk pemeriksaan kolesterol itu 41,6%. Tidak pernah pantau berat badan. Makanya kalau bisa, kalau ada kawan ulang tahun hadiahnya timbangan. Karena ternyata 36,61% tidak pernah menimbang. Terakhir kapan Bapak Ibu menimbang? Setahun yang lalu. Masya Allah lamanya. Kalau saya baru tadi pagi karena habis kena diare. Siapa tahu turun berat badan kan, suka nengoknya kan. Saya baru tadi pagi. Baru pun soon. Karena selama di Kayong saya kena diare. Kemudian tidak pernah ada yang melakukan tekanan darah itu sebesar 32,6%. Padahal semua ini bisa kita nikmati pada saat CKG. Jujur, memang waktu tahun 2024 awal 17 Januari, persenjataan BMHP kita untuk pemeriksaan CKG masih minim. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak. Ditambah dengan jika perlu memang perujukan, Labkesda tier 3 dan tier 2 yang ada di kabupaten kota maupun provinsi sudah siap untuk menerima rujukan. Lanjut. Lanjut. Nah, ini tujuan dan sasaran dari CKG. Ngapa papakannya jadi kena coket-coket nih you? Sentimen Wahyu. Tujuannya adalah tadi untuk mengetahui secara dini, baik itu pra penyakit, kemudian penyakit lebih awal untuk diobati, memberikan penanganan awal dan tepat baik pada temuan faktor resikonya. Sasarannya adalah siklus hidup, dari bayi baru lahir sampai lansia. Oleh sebab itu, Posyandu pun sekarang pelayanannya sudah tidak terpisah-pisah. Kalau zaman dolo-dolo ada posyandu lansia, remaja, anak. Tapi sekarang posyandunya adalah siklus hidup. Dari bayi baru lahir sampai yang nak pensiun di dalam 2 kali 3 meter pun siap diperiksakan. Lanjut. Nah, untuk waktu dan tempat pelaksanaannya sudah pasti. Kalau di puskesmas adalah di jam kerja. Atau bisa kita lakukan pada event-event. Jadi kalau misalkan perangkat daerah OPD ulang tahun minta pemeriksaan kesehatan, kita langsung adakan bukan sekedar cuman periksa yang kolesterol, asam urat ataupun gula darah. Tetapi kita langsung tangkap dengan melakukan pemeriksaan CKG. Di beberapa kabupaten kota sekarang sudah dilakukan pemeriksaan CKG pada saat CFD. Salah satunya di Ketapang. Ada Ketapang datang? Nah Ketapang. Itu setiap minggunya bergantian puskesmasnya turun. Ditangkap orang. Bukan dipaksa untuk beli kue, tetapi dipaksa untuk memeriksakan kesehatan. Dengan apa yang diteriakannya? Periksa gratis kolesterol asam urat. Senang orang kalau udah dengar periksa kolesterol asam urat gratis. Tapi di situ lengkap sebenarnya. Pemeriksaan CKG. Ini salah satunya Ketapang. Karena saya baru selesai monef di Ketapang. Nanti mau diundang sama Pak Banda ke Penggayang kan?
Bisa dilakukan di dalam dan di luar gedung. Sampai ke Pustu pun. Dan yang terbaru nanti di BUMN swasta, hanya memang agak berat nih kalau swasta nih. Apalagi mohon maaf BUMN yang setiap tahun kontrolnya langsung di rumah sakit Mitra Medica, medical check up ya kan? Atau di rumah sakit yang swasta. Sebenarnya harusnya nanti ke depannya kita buat surat edaran bahwa yang melakukan medical check up ini rumah sakitnya juga menginput asik. Iya kan? Asik yang tak asik. Kenapa asik yang tak asik? Karena sinyalnya suka biar pret. Data kadang dimasukkan tiba-tiba hilang. Itulah dia penyakit Konoha ya. Jadi sebelum nginput tuh baca dulu jampi-jampi harupat. Siang malam minum obat. Nah, masuklah data itu dengan sempurna. Next. Nah, ini yang saya bilang tadi pada saat pembukaan. Bahwasanya perlunya integrasi pelaksanaan screening ini lintas program. Ada program PTM, ada program Catin, calon pengantin, ada screening lansia, screening kesehatan jiwa, screening integrasi layanan kesehatan primer. Semua ini programnya beririsan dengan CKG. Penginputannya melalui sistem ASIK. ASIK yang tak asik. Ini yang harus kita sepakati untuk turun bersama-sama. Sehingga pada saat screening, langsung masukkan datanya untuk CKG juga. Nah ini perlu kolaborasi dengan tim antar lintas program. Lanjut. Nah ini layanannya yang bisa kita lakukan baik dari bayi baru lahir, usia prasekolah. Tadi sudah saya ceritakan juga bahwa dari lahir itu sudah kita bisa ketahui apakah bayi itu kena penyakit tiroid, jantung bawaan. Jadi kalau misalkan kena jantung bawaan, kebetulan di Sudarso juga sudah ada dokter spesialis jantung anak dan bisa melakukan tindakannya juga di sini. Nah, ini merupakan salah satu hal yang peningkatan pelayanan yang luar biasa untuk di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian untuk balita dan anak usia sekolah, kita bisa melakukan pemeriksaan dan ternyata hampir bisa dikatakan 80% anak yang dilakukan pemeriksaan CKG giginya rusak. Anak tuh. Padahal kalau gigi rusak berlubang dan segala macam itu sumber penyakit. Nah, intervensinya nanti mungkin setiap anak masuk sekolah, jika ada gigi rusak, untuk dibawa ke puskesmas dilakukan tindakan. Sehingga anak-anak sekolah ini tidak mengalami kerusakan gigi yang parah. Karena biasanya faktornya selain faktor pola hidup, makan, air kita juga tidak baik. Lanjut, makin banyak Kak coret, tanda kuning, merah, kuning, tadi lagi hijau nih. Oh, dari peserta Zoom. Merah, kuning, ntar lagi hijau. Tandanya selesai. Ini kasih waktu kali ini peserta Zoom nih ya. Nah, ini pemeriksaan tadi untuk anak-anak maupun sampai dewasa. Jadi proses pemeriksaannya Bapak Ibu itu semuanya dilakukan dari atas kepala sampai bawah kaki. Ya, semuanya dilakukan pemeriksaan. Kalau nanti pada saat di screening menjawab pertanyaan screeningnya nanti ada ke arah jantung, mungkin akan dilakukan EKG. Tapi kalau kantong kering, itu tidak ada terujukannya, tidak selesai. Ya, tapi kalau misalkan ada curiga tadi, termasuk mungkin kencingnya sering mengandat-ngandat segala macam, akan dilakukan kerujukan ke dokter urologi. Nah ini yang kita lakukan. Lanjut.
Lanjut. Nah, target bahwasanya tahun 2026 kita 46%. Kondisi di lapangan kita masih 10,3%. Ini sudah masuk TUW, tergantung nih pembagiannya mau pembagian 3 ke 4 ke pembagian 2 atau pembagian cincai. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat TW2, ini masih jauh sekali. Jadi saya harapkan Bapak Ibu pada saat pertemuan nanti kita lihat best practice dari Provinsi Sulawesi Tenggara itu bagaimana nih? Tanya sedetil-detilnya. Kebetulan kepala dinas yang memaparkannya nanti. Mudah-mudahan kepala dinasnya memahami. Ya kan? Mudah-mudahan. Tapi kalau enggak cecer ya terus tanya. Mumpung gratis. Yang kedua Sambas. Sambas tadi udah datang? Sambas ini luar biasa. Dia pakai lapis sambas mungkin manggil ke Noang. Lapis belacan. Jadi setiap nak CKG bonus lapis mungkin gitu. Nanti kita bisa dengar bagaimana caranya. Ada juga yang saya ketahui dari beberapa kabupaten, bukan kabupaten dari luar, semua pasien yang datang ke puskesmas itu dilakukan dengan CKG. Pada saat kontrol, jadi sama dia tidak dinyatakan selesai. Jadi pada saat datang pertama, dia mungkin screening setengahnya, dibagi 3. Nanti setiap kan ada pasien yang memang rutin tuh. Bulan ke depan, tahap kedua sampai ke bulan ketiga selesai dikirim datanya tersebut. Nah, ada yang seperti itu. Nanti kita dengar break practice-nya masing-masing. Lanjut. Nah, ini sebanyak 79 puskesmas di 24 kabupaten kota di 9 provinsi belum melaksanakan CKG. Termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Nanti saya paparkan apakah benar ini belum. Atau sudah menjalankan tapi belum terentry karena belum memiliki aplikasi ASIK. Dari 9 provinsi salah satunya adalah dari Provinsi Kalimantan Barat. Ini menjadi tantangan kita bersama. Lanjut. Nah, Sintang. Puskesmas Jasa dan Sekubang. Ada dari Sintang? Betul? Baru. Izin operasionalnya tahun lalu. Izin Bu, maaf Bu. Jadi untuk pembagian wilayah kerjanya itu sekarang itu posisinya untuk kepengurusan struktur kepengurusan di puskesmasnya itu belum yang diresmikan siapa kepala puskesmasnya dan struktur ke bawahnya itu belum. Jadi untuk terakhir kali kemarin itu untuk pengentrian itu masih dibantu oleh puskesmas induk seperti Jasa itu dari puskesmas Senaning, Sekubang itu dari puskesmas Sepau. Tapi ini kedepannya sudah di warning karena udah ada PLT-PLT-nya itu udah ada dan sudah dikomunikasikan Bu. Target kapan bisa input di ASIK yang tak ASIK? Insya Allah setelah ini kita ada rencana memang mau bikin pertemuan di kabupaten, di situ nanti insya Allah di stressing lagi Bu. Oke ya. Jadi setidaknya tadi udah ranking 11 paling bawah, jangan ditambah lagi termasuk yang belum melakukan CKG ya. Mudah-mudahan segera ya. Lanjut. Nah ini kalau kita lihat perjalanannya sampai 19 Juli 2026 memang tinggi-tingginya adalah di bulan Juli karena serentak pemeriksaan untuk anak sekolah ya. Nanti mulai menurun lagi, nanti meningkat lagi mungkin sekitar bulan
September karena ada intervensi serentak sekalian untuk stunting. Nah, ini yang kita lihat. Dan CKG ini kalau tanggal 31 Desember per tanggal 1 Januari di tahun berikutnya datanya kembali nol. Seperti SPBU. Kita mulai dari nol. Itu yang terjadi ya. Jadi ayo kita tingkatkan, jangan sampai Provinsi Kalimantan Barat ranking 11 dari bawah. Lanjut. Nah, itu saya sampaikan. Ranking 11 dari bawah sama seperti daerah hampir semua Papua. Jauh sekali ya, Bapak Ibu. Meskipun sasaran kita memang paling besar. Ya, sasaran kita termasuk nomor 12 terbesar. Kalau andaikan sasaran kita kayak Papua, sedap ya, selesai itu. Tapi sasaran kita memang luas, Kalimantan Barat ini termasuk yang luas. Dan ternyata kesadarannya pun belum semuanya terpapar. Lanjut. Nah, ini sudah ada beberapa klinik pemerintah maupun swasta, termasuk Polri, TNI yang sudah melakukan penginputan ASIK. Mudah-mudahan nanti di Yankes bisa sentil-sentil juga klinik-klinik swasta ataupun klinik-klinik pemerintah untuk bisa melakukan pemeriksaan CKG dan menginputnya ke ASIK dan meningkatkan capaian kita. Di Kalimantan Barat sudah ada 12 klinik swasta yang sudah melakukannya dan mudah-mudahan nanti kita godok peraturan lagi, surat edaran, diharapkan rumah sakit yang melakukan MCU juga bisa melakukan penginputan ASIK. Lanjut. Lanjut. Nah, ini target nasional 46, ini data 21 Juli, tapi per Agustus kita udah 10,3% ya. Jadi ini juga masih terlalu jauh meskipun meningkat dari tahun 2025. Lanjut. Nah, ini capaian-capaian merah, kuning, hijau di langit yang biru. Bahwasanya masih ada capaian yang di bawah 5% dan ada yang capaian di atas rata-rata Kalimantan Barat. Yuk sama-sama kita tingkatkan. Yang tertinggi itu Sambas, yang kedua itu Ketapang, kemudian yang ketiga itu Mempawah ya. Nah, ini aja nih. Sambas pertama, kedua Ketapang, ketiga Mempawah, keempat Kuburaya. Kalau tahun lalu Kuburaya nomor 1. Nah, disusul dengan lapis Sambas. Nanti bikin back spreadsheet-nya. Bisa sampai 132.000 peserta yang sudah mengikutinya. Dan ini perlu digenjot yang merah dan perlu ditingkatkan yang kuning. Besok saya ke Sintang, selain saya melakukan monef juga kepada program lain, saya juga akan melakukan monef terhadap CKG di 2 puskesmas. Jangan bilang Pak Kabit ya, saya datang. Diam-diam. Tak nyaman diajak makan terus. Udah kita lagi diet diajak makan. Ajak makannya ramai-ramai bukan berdua. Kalau berdua tuh sama Pak Banda berdua aja. Saya bilang sama teman saya, staf saya, besok saya turun ke Sintang jangan ada yang tahu ya. Diam-diam aja, bilang ya 3 orang, entah siapa yang pergi, saya bilang gitu. Lanjut. Setiap minggu di Kalbar progresnya hanya 0,5%. Rata-rata 4 orang per puskesmas terentry. Untuk capai target
46%, seharusnya selayaknya satu puskesmas itu 48 orang. Selayaknya. Kenyataannya baru 4 orang, jauh sekali. Ini tantangan kita. Ya, lanjut. Kendalanya secara umum, secara besar di 14 kabupaten kota, keterbatasan BMHP. Tapi yang paling tinggi itu adalah pengetahuan masyarakat yang masih kurang. Kesadaran yang masih kurang. Pertanyaan saya, Bapak Ibu yang di ruangan ini sudah periksa CKG? Sudah? Alhamdulillah. Ada yang belum? Mungkin itu dari perangkat daerah ya. Tapi kalau orang kesehatan sampai belum periksa CKG, luar binasa. Dia berusaha keluar-keluar untuk pemeriksaan CKG, tapi dia belum periksa CKG. Ini. Kemudian belum optimalnya lintas OPD. Oleh sebab itu hari ini saya juga mengundang beberapa lintas OPD, termasuk Dinas Pendidikan di 14 kabupaten kota, untuk mensukseskan pemeriksaan CKG di awal masuk sekolah. Dan perguruan tinggi diharapkan juga kita bisa berkolaborasi untuk melakukan pemeriksaan CKG. Kemudian puskesmas hanya tunggu kunjungan. Tapi saya yakin ini sudah mulai berubah. Tidak menerima kunjungan tetapi sudah mulai banyak yang ke lapangan. Kayak tadi event-event tertentu ataupun CFD, Car Free Day-nya juga sudah ada CKG. Sampai luar biasa, gawai Dayak pun ada CKG. Nah, MTQ pun kemarin CKG. Pokoknya dimanapun CKG menyala. Cek. Jejaring puskesmas belum optimal. Ini maksudnya sampai ke pustu. Harusnya bisa. Sampai pas posyandu pun CKG kan ya. Orang cuman sekali ya, bukan setiap posyandu dia di CKG. Iya kan? Lanjut. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa strategi dari Dinas Kesehatan Provinsi, langkah-langkah yang dilakukan, termasuk menyusun kebijakan, sosialisasi dan advokasi, sampai ada surat edaran Bapak Gubernur, koordinasi, orientasi, dan sosialisasi kembali, melakukan identifikasi kesenjangan kebutuhan dan menyusun strategi pemenuhan, melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi, termasuk dari promosi kesehatan, kemudian setiap ada media sosial kita juga melakukan sosialisasi terhadap CKG, optimalkan BMHP dan melakukan koordinasi sosialisasi pemantauan, evaluasi secara berkala. Lanjut. Nah, diharapkan untuk kabupaten kota kurang lebih sama apa yang dilakukan oleh provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, termasuk meneruskan atau perpanjangan dari surat edaran yang sudah dilakukan oleh provinsi, lakukan pemetaan, baik itu sasaran maupun kebutuhan BMHP, termasuk SDM. Bisa juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada sekitar kalau ingin turun ke lapangan. Kayak di Kota Pontianak ini, kami kalau turun ke lapangan, puskesmasnya berkolaborasi dengan Fakultas Perguruan Tinggi Kesehatan. Lanjut. Nah, termasuk diharapkan kabupaten kota dapat menyusun tata hubungan kerja antara Fasiankes dalam penyelenggaraan CKG. Nanti kita buat Pak Budi, Bang Urai, Pak Haris, mungkin surat edaran berikutnya untuk rumah sakit, baik itu negeri atau baik itu rumah sakit pemerintah ataupun swasta yang melakukan MCU dapat melakukan entry asik. Mungkin surat edaran gubernur bisa kita lakukan ya. Lanjut, edaran aja terus dikerjakan. Ada, iya. Yang penting sudah diedarkan. Ada niat
dari kami untuk melakukan surat edaran. Kalau dilakukan, alhamdulillah, tambah pahala dari Pak Urai, dari Pak Haris, Pak Budi, tambah pahala kan yang bikin surat edaran kan. Kalau saya pahala paraf. Melakukan simulasi CKG, dan salah satunya tadi dievaluasi jangan bosan-bosan. Dan saya harapkan untuk teman-teman yang ada hari ini, besok pada saat break praktis orang puskesmas suruh ikut. Tolong, ini kesempatan yang luar biasa. Saya minta tolong sekali. Nanti mungkin panitia absen ya. Perwakilan puskesmas dari 14 kabupaten kota apakah hadir di Zoom? Karena ini luar biasa nih. Kita udah sampai manggil pembicara tingkat nasional. Nah, Pakal tak ada internasional. Kok internasional pun pakai bahasa Inggris saya panggilkan. Lanjut. Ini yang diharapkan untuk dapat dilakukan di tingkat puskesmas. Kolaborasilah dengan lintas program. Karena saya yakin dengan adanya kolaborasi, kerjasama, kemudian adanya kemauan tekad yang luar biasa, pasti bisa tercapai minimal satu hari 48 orang dilakukan pemeriksaan CKG. Ya, Sambas ya, betul ya, gitu ya. Target pokoknya 48, bagaimana caranya? Harus dapat. Entah ke KTP yang lagi daftar pun, ayo Pak, minimal tadi. Screening awal dilakukan, belum selesai, bulan depan kan dia kontrol lagi. Nanti tambahkan sampai selesai, tek. Wah, apa sih mau CKG? Kalau perlu tangkap orang gila pun CKG kan. Kan tadi screening jiwa kan ada kan? Iya kan? Yang penting ada KTP-nya. Kalau punya mall pun berdiri di mall minta KTP, Pak CKG Pak. Gitu. Tegile-gile lah pokoknya gitu. Lanjut. Ya, ini tadi kita melakukan rencana tindak lanjut. Jadi ada actionnya. Kalau memang harus dilakukan rujukan, segera dilakukan rujukan. Dan kalau seandainya BMHP-nya pun terjadi kekosongan, minimal dijelaskan, bisa dijanjikan untuk datang ke berikutnya, yang pasti sudah menginput NIK ya lo. Walaupun belum terenterkan. Ya kan? Ya, ya nantilah rahasia lah Bu, jangan Ibu ngomongkan sekarang ya. Lanjut. Nah ini untuk Fasiankes penyelenggara CKG selain puskesmas, termasuk yang swasta, klinik, tadi diupayakan berkolaborasi dengan Fasiankes ataupun puskesmas sebagai wilayah binaannya ya. Dan kedepannya klinik-klinik swasta pun bisa melakukan pemeriksaan CKG. Karena pemeriksaan CKG ini tadi saya sampaikan setahun sekali. Tanggal 1 Januari kembali ke 0. Mulai dari 0 lagi kita. Lanjut. Ya ini hampir sama ya. Intinya ada komitmen dari mitra maupun dari Fasiankes dan khususnya dari Dinas Kabupaten Kota. Lanjut. Ini untuk pelaksanaan CKG. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu modal utamanya hanya cukup KTP, tidak perlu BPJS, punya KTP. Kalau anak belum punya KTP, kakak. Lanjut. Ini beberapa tindakan lanjut. Kalau harus melakukan rujukan, jika hasil pemeriksaan normal dan faktor risiko tidak terdeteksi, maka kita ingatkan setahun sekali untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian jika pemeriksaan normal tetapi punya faktor risiko, edukasi. Kita lakukan edukasi ya. Hasil pemeriksaan merujuk pada suatu kondisi penyakit. Misalkan hasil pemeriksaan menuju kondisi prehipertensi atau prediabetes atau obesitas seperti saya, maka bisa dilakukan rujukan. Begitu juga jika hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi suatu penyakit yang memang berat
harus mendapat pemantauan dari dokter spesialis, maka segeralah untuk dilakukan rujukan. Lanjut. Lakukan mitigasi untuk menurunkan angka missing visit pasien. Libatkan kader, bekerja sama dengan RT RW. Kalau perlu arisan pun dilakukan CKG. Pengajian atau parawis atau apapun CKG. Termasuk gawai dayak pun alhamdulillah ada CKG. Pemanfaatkan WhatsApp grup puskesmas dengan kader untuk mengingatkan warganya mengikuti CKG. Lanjut. Ini beberapa strategi, mungkin nanti strateginya yang lebih tepat pada saat break practice ya, bisa kita dengarkan langsung apa yang mereka lakukan untuk capaian yang luar biasa. Lanjut. Ya, demikianlah sedikit materi kebijakan. Kira-kira ada yang mau didiskusikan atau dipertanyakan kepada saya? Monggo. Iya, kita berikan aplaus dulu buat Ibu Kabid, Dr. Perwitasari atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu, mungkin dari pemaparan tadi ada yang mau didiskusikan atau mau diseringkan terkait pelaksanaan CKG Bapak Ibu di beberapa kabupaten. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak, dari mana? Ada mic-nya Pak di samping. Pakai mic Pak. Sebutkan Pak asalnya dari mana dan nama. Baik, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Kalau perkenalan nama sih sebenarnya udah banyak yang tahu sih nama saya nih Bu. Apalagi tadi disebut terus, tapi nggak apalah saya sebutkan. Jadi saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang, nama saya Pak Yohanes Bandan, seperti itu. Nah, terkait paparan yang disampaikan oleh Ibu Kabid terkait dengan apa capaian JKG kita ini, memang banyak sekali apa namanya ilmu-ilmu atau strategi yang beliau sampaikan bagaimana CKG di satu daerah itu bisa meningkat. Nah, tujuannya tidak ada lain adalah bagaimana ketika screening ini kita lebih cepat deteksi, harapannya penyakit-penyakit yang harusnya dapat dicegah itu dapat kita cegah seperti itu. Cuma saya ini Bu bukan permasalahan sih ya, hanya mungkin keluhan saya sendiri. Tadi kan Ibu menyampaikan bahwa Rumah Sakit Sudarso kita ini kan sebagai rumah sakit rujukan rujukan tipe A Bu ya. Tadi disampaikan bahwa ada 2 pasien kanker yang dinyatakan bebas, maksudnya sembuh dari kankernya yang dilakukan perawatan di Rumah Sakit Sudarso. Kemudian sudah ada juga dokter pakar anak ya dari itu ya. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya Bu ya? Mungkin dari Dinas Kesehatan atau apalah gitu karena Dinkes ini kan kalau kami di di kabupaten itu kan rumah sakit itu UPT-nya kami. Jadi enak kami intervensi seperti itu. Tetapi kan kalau di provinsi ini mungkin satu tingkat, artinya di jabatan itu antara pejabat pratamanya dengan pejabat yang menjadi direktur di Rumah Sakit Sudarso. Saya nggak tahu lah itu. Nah, jadi maksud saya ini seperti ini, Bu. Dengan adanya pakar-pakar kita tadi yang Ibu sampaikan itu, mungkin saya berpesan bagaimana keberhasilan kita ini dipromosikan, Bu, ke masyarakat. Agar apa? Nah, kita lihat pada saat ini saya pun sendiri terus terang walaupun basic kesehatan pun masih juga melakukan check up ke seberang seperti itu. Jadi maksud saya tadi sangat bagus apa yang Ibu Kabid sampaikan. Kita mungkin kurang promosi, Bu.
terkait dengan fasilitas layanan yang sudah lengkap di Sudarso, kemudian dokter-dokter pakar yang sudah sangat mampu dan tadi sangat hebat sudah bisa menyembuhkan kanker yang 2 orang itu tadi. Nah, jadi saya menggarisbawahi bahwa bagaimana kita punya rumah sakit besar seperti Sudarso itu coba lebih dipromosikan agar orang-orang kita khususnya di Kalbar ini tidak juga terlalu banyak berobat ke seberang. Karena kalau kita ini mohon maaf, ketika saya check up di Timberland itu, kebanyakan itu orang dari semua Kalimantan Barat, termasuk Jakarta juga ada di situ, Bu. Nah, mungkin kita kurang promosinya di situ. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Iya, makasih Pak Bandan, Kepala Bidang. Saya langsung jawab aja Silakan ya, aja biar Bu nggak Kabid. lupa. Iya, Bu. Ya, terima kasih Pak untuk masukannya. Nanti setelah saya pindah Sudarso, bukan ya. Nangis anak-anak saya langsung. Ya, sebagai mantan Kabid PLT Yankes, nanti akan saya sampaikan bahwasanya memang betul butuh promosi, ya kan? Kalau kita lakukan jujur, pada saat saya menjadi Kabid penunjang di Rumah Sakit Sudarso, itu rata-rata memang pasien itu awalnya berobatnya keluar. Tadi ke Penang, Kimberley, dan segala macam. Setelah nangadong hepeng, duitnya habis, balik ke Indonesia. Dan baru tahu ternyata di Sudarso mengampu sampai ya misalkan case-nya pasien dengan kanker gitu kan ya perlu melakukan kemo. Ternyata ada semuanya yang dilakukan di Malaysia dibanding sama dengan ada yang di Sudarso. Itu yang terjadi. Ya, promosi biasanya memang kita lakukan di website-website, tapi kebanyakan masyarakat ini kan tidak mau buka website yang seperti itu. Ya kan, informasi yang seperti itu jarang mau dibuka. Tapi kalau skandal perselingkuhan, nah itu cepat tuh dibuka tuh. Ya kan? Nah, ini menjadi tantangan kita juga bahwasanya kami pun tadi termasuk saya pun pada saat turun ke lapangan ataupun pertemuan yang berhubungan dengan rujukan, saya selalu menyampaikan kebanggaan dari Provinsi Kalimantan Barat sudah memiliki rumah sakit regional rujukan tipe A yang luar biasa. Sampai punya pengobatan secara nuklir pun sudah punya dokter spesialis jantung khusus anak, tindakan bypass, kemudian kemo yang obat yang termahal pun ada. Untuk peserta penderita talasemia pun pelayanannya sampai ditanggung untuk alat transfusinya tuh ada. Nah, seperti itulah yang selayaknya memang harus kita informasikan. Dan nanti pada saat pertemuan dengan jajaran di Dinas Kesehatan Provinsi pun akan saya sampaikan pesan Bapak bahwasanya tadi perlu melakukan promosi untuk memberikan informasi kepada masyarakat betapa sudah baiknya pelayanan rumah sakit. Tapi buntutnya adalah rujukannya. Sulit merujuk untuk kasus emergensi. Ya tadi masih banyak case-case yang bukan emergensi yang harus dilakukan di Sudarso, tapi pasien datang langsung ke Sudarso. Harusnya bisa tuntas di rumah sakit tipe B ataupun tipe C, tapi banyak yang bypass ke Sudarso karena beranggapan tadi fasilitas sudah lengkap, asal mau menunggu aja di IGD. Sehingga tadi kalau kita lihat IGD Sudarso bukan seperti IGD lagi, sudah kayak pasar, saking ramainya. Nah ini yang nanti kita akan sampaikan juga kepada Ibu Kadis. Terima kasih Pak. Demikian Pak Bandan sudah bisa ya. Iya Pak ya. Baik Bapak Ibu mungkin ada yang didiskusikan lagi. Mungkin dari kabupaten lain. Silakan. Ya silakan Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu narasumber, kami dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak mungkin ingin sharing, menambah wawasan kami bagaimana tentunya tujuan kita semua ingin meningkatkan cakupan CKG di kabupaten kota, khusus kami Bu di Pontianak. Kalau saya pikir berhasil tidaknya CKG tentu ada beberapa elemen yang mempengaruhi. Pertama yang adalah tingkat SDM, man-nya atau manusianya termasuk masyarakat, kemudian bagaimana peralatannya, bagaimana metodenya, bagaimana pembiayaannya, dan juga beberapa hal terkait dengan pelaksanaan CKG. Mungkin kalau metodenya nanti ada best practice-nya dari Sambas, mungkin kami bisa mengadopsi ataupun mungkin bisa mengimplementasikan di Kota Pontianak. Saya ingin bertanya aja Bu, kalau di Pontianak gambarannya fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Pontianak ini cukup banyak ya Bu. Nah, sumber mengatakan hampir 50% masyarakat Kota Pontianak itu aksesnya ke pelayanan rumah sakit Bu. Nah, tetapi di rumah sakit sendiri belum ada kebijakan untuk kewajiban melaksanakan CKG. Nah, ini satu peluang kami, masyarakatnya sudah terkumpul, tapi rumah sakit belum bisa melaksanakan CKG. Nah, klinik TNI dan Polri juga memakai akun puskesmas. Nah, sekarang ini ada lagi Bu, sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu jumlah muridnya cukup banyak, tetapi belum terdata di apa itu binaan dari puskesmas yang konsep kewilayahan itu, jadi nggak bisa di entry. Akhirnya kami menunggu nih Bu secara manual. Nah, ini tentu juga berdampak pada kecepatan dalam input. Nah, itu jadi dua hal ini Bu. Kemudian untuk masyarakat Kota Pontianak, mohon maaf Bu kalau saya salah. Kalau tahap untuk peningkatan pengetahuan sih saya rasa sudah cukup Bu. Alhamdulillah juga kami dibantu dari promosinya provinsi ya Bu. Jadi sudah menyampaikan promosi yang tentunya sampai ke masyarakat Kota Pontianak. Alhamdulillah kami sudah terbantu. Tetapi Bu, saya rasa kalau Kota Pontianak ini tahapnya bukan perilakunya bukan pengetahuan Bu, tapi sikap. Jadi tentu ada upaya-upaya bagaimana yang bisa merubah perilaku khususnya sikap sehingga mengambil keputusan untuk melaksanakan CKG ini itu Bu. Itu saja Bu dari kami. Nah, semoga aja ada kebijakan yang mewajibkan rumah sakit yang tentunya begitu banyak di Kota Pontianak, di mana 15 rumah sakit, kemudian kalau klinik pratamanya itu ada 63, kemudian dokter praktek mandiri ada 147. Nah, ini tentu juga bisa tentunya menjadi peluang kami kalau hal ini juga bisa diterapkan oleh rekan-rekan kita yang juga melaksanakan pelayanan di Kota Pontianak. Mungkin itu saja Bu, terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Kabit. Iya, terima kasih Pak Idi. Jadi memang ini setelah surat edaran yang ketiga terkait dengan CKG di BUMN dan perguruan tinggi, kami akan mencari dasar hukum untuk tadi di rumah sakit. Hanya di rumah sakit ini mungkin nanti hanya untuk pasien yang bikin SKD ataupun MCU. Tapi untuk pasien yang rawat inap dan segala macam kita tidak melakukan karena kita lebih mengutamakan keemergensian. Nah, nanti lebih ke spesifikan lagi, mungkin nanti digodok sama Pak Haris dan Bang Uray ya, untuk surat edaran yang tadi ke rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta untuk melakukan pemeriksaan CKG, meningkatkan capaian CKG di beberapa kabupaten kota, khususnya untuk pasien MCU ataupun yang membuat SKD. Karena kalau MCU sama SKD ini apalagi kalau udah anak sekolah ataupun masuk universitas ataupun penerimaan CPNS. Nah itu tuh apalagi anggota dewan. Pemilih, tapi anggota dewan 5 tahun sekali ya, masih lama ya. Nah ini biasanya banjir. Termasuk salah satunya di klinik UPT kantor gubernur ya Bu Adriani ya. Kita juga sudah membuka aplikasi ASIK. Jadi pasien juga di sana untuk PNS
langsung bisa kita tangkap untuk melakukan pemeriksaan CKG seperti itu. Dan mudah-mudahan ini surat edarannya bisa segera kita godok dan merupakan contoh mungkin ya salah satu contoh dari 38 provinsi terkait kolaborasi dengan rumah sakit. Mungkin ya, karena kayaknya belum ada ya, Bang Uray ya, kayaknya belum pernah kita dengar-dengar nih. Karena yang namanya rumah sakit itu kan bukan promotif preventif lagi, tapi rehabilitatif ya. Tapi kita mintanya dibantu untuk capaian yang mana capaian di Provinsi Kalimantan Barat ini masih rendah dan kita khususkan untuk pasien MCU ataupun yang membuat SKD. Demikian. Seperti itu Pak Edi, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disaringkan atau didiskusikan di forum ini? Ibu, oh ya Pak, sebentar Pak, ambil mic-nya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Abang Indrayadi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuasulu, Bu. Jadi ketika melihat persoalan ini, ketika kami melihat gitu ya, memang kalau kita melihat di tingkat bawah itu, memang kelemahan itu komunikasi, koordinasi itu ya. Karena saya juga mau melihat, bukan apa ya, mau melihat seperti ini gitu. Padahal kalau untuk meningkatkan CKG itu, kalau dalam sektor pendidikan itu sangat mudah sebenarnya. Karena basicnya itu siswa di sekolah. Karena kalau dia tahu siswa itu berapa belas ribu dari jenjang PAUD, SD, SMP sampai jenjang SMA. Kalau apabila kita lakukan gitu kan. Gitu. Tapi mungkin kita paham juga keterbatasan dari pihak Desa Kesehatan Puskesmas. Mungkin tidak bisa menjangkau, mungkin hanya berapa saja datang, mungkin dia ke sekolah itu gitu. Enggak itu kan. Karena apabila mengharapkan misalnya dia datang ke puskesmas tertentu juga susah juga. Ini sebenarnya juga bertepatan juga. Mungkin sini ada Pak Budi ya. Pak Budi pernah memberikan kami UKS itu di BPMP. Itu sebenarnya itu bagus juga itu. Bagaimana penguatan UKS di tingkat sekolah. Kalau nanti misalnya mohon maaf, ada ditempatkan petugas kesehatan di sekolah Bu, berapa jam tertentu saja, saya yakin itu akan meningkat. Jangan lama. Kalau misalnya petugas satu orang ditugaskan misalnya di sekolah besar yang siswanya hampir 800 orang. Ditempatkan ya saja dari jam 8 sampai jam 10 misalnya. Anak itu melakukan pemeriksaan CKG gratis. Itu berapa banyak yang terkumpulkan data anak hanya satu sekolah saja. Tapi apabila hal-hal itu rutin dilakukan, ini diharapkan ke depan ini koordinasi sehingga dinas pendidikan itu tahu program-program dinas kesehatan yang bisa kami bantu dari dinas pendidikan itu apa. Karena kadang kami bingung juga yang mau kami bantu itu apa. Jadi bukan hanya CKG ini saja. Jadi skala prioritas umum. Artinya kalau dia menyangkut ke dinas pendidikan itu apa? Oh nanti bidang dinas pendidikan ini bisa membuat edaran ke sekolah untuk menunjang program-program ini. Karena saya lihat memang hal komunikasi-koordinasi ini yang selama ini terjadi. Karena kami tidak pernah tahu apa. Kami yakin dinas pendidikan ini membantu Bu. Sepanjang ini prioritas program nasional, apalagi sama untuk keselamatan umat, itu kan. Ini yang perlu kita ke depan, itu perlu penguatan tentang berkaitan koordinasi dan komunikasi. Mungkin terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Silakan Bu Kabit. Terima kasih Pak Abang yang luar biasa. Mungkin Bapak sendiri pun terpapar CKG anak sekolah baru hari ini kali Pak ya? Ya, ya betul.
Tadi makanya di saat paparan saya selalu saya ulang-ulangi. Kebetulan di sini kan ada perwakilan dari Dinas Kesehatan di 14 kabupaten kota. Saya selalu mengatakan tadi pada saat paparan kolaborasi lintas OPD. Nah, salah satunya saat inilah kami juga sudah ini kalau provinsi sih sudah melakukannya berulang kali nih Pak. Bukan dengan OPD saja, sampai camat, lurah pun kami undang untuk mensosialisasikan masalah CKG. Oleh sebab itu tadi malahan di beberapa OPD pada saat dia ulang tahun, mereka minta untuk dilakukan pemeriksaan CKG karena tadi sudah terpapar. Nah, mungkin nanti kalau di Dinas Pendidikan sendiri di Kapuas Hulu tadi itu Pak, Bapak pulang dari ini langsung sampaikan ke kepala dinas, Bu, sebenarnya kita ini ada, atau Bapak kepala dinas, kita ini ada pemeriksaan kesehatan yang gratis loh. Puskesmas bisa datang. Tinggal suratin dinas kesehatan, nanti dinas kesehatan akan turunkan tim sesuai dengan wilayah binaan, akan menurunkan timnya melakukan pemeriksaan CKG. Hanya yang diminta adalah mempersiapkan ruangan dan beberapa meja. Nah, kenapa untuk di sekolah tadi UKS, misal kita berkolaborasi meletakkan satu tenaga kesehatan. Di puskesmas sendiri saja kita masih kekurangan SDM. Hanya memang ada program yang kita lakukan untuk turun ke beberapa sekolah untuk melakukan pemeriksaan CKG. Dengan turunnya tim ini kan berarti banyak nih Pak, lebih dari 8 atau 10 orang. Itu satu orang bisa memakan waktu sekitar 30 sampai 40 menit memeriksakannya. Karena tadi yang diperiksa dari mata, mulut, tensi, berat badan, screening, semuanya Pak. Sampai kalau wanita pun itu mereka bersedia untuk dilakukan pemeriksaan vagina, kami lakukan untuk deteksi kanker. Pemeriksaan payudara kami lakukan sampai untuk mengetahui deteksi kanker payudara. Hanya tadi kalau untuk sekolah pasti, karena itu program wajib yang harus kita lakukan, sekolah-sekolah itu akan dilakukan pemeriksaan CKG. Hanya kami minta difasilitasi kebersediaan sekolah. Kadang sekolah ini menolak ya. Betul nggak teman-teman puskesmas? Kadang ada yang menolak dengan alasan katanya banyak kegiatan. Baru kemarin dari program apa masuk, ini sudah masuk dengan program yang lain untuk pemeriksaan. Nah, diharapkan ini jangan sampai sudah terjadwalkan terjadi penolakan. Itu aja sih, kita minta fasilitasi jangan sampai ada penolakan. Ada beberapa, tidak semua kabupaten kota. Termasuk apalagi kalau sekolah-sekolah yang mahal ya. Itu dibilang kami tidak perlu untuk pemeriksaan CKG. Anak kami punya UKS sendiri, ada dokternya, ada segala macam sudut pantau. Berarti kan dia tidak tahu CKG-nya itu untuk apa. Seperti itu. Untuk sekolah-sekolah yang ya sedikit mahal lah, swasta mahal bisa seperti itu. Tidak mau nunjukkan KTP. Karena dengan alasan KTP ini nanti bisa kena pajak dan segala macam. Padahal tidak ada niat kita nak pajak-pajak. Pun pertanyaan saya, ini untuk kesehatan. Ngapa kalau kau beli tiket untuk ke luar negeri mau pakai KTP? Inilah ya. Jadi kita harus buka mindsetnya bahwa itu menjadi alasan yang ke-1000 untuk penolakan. Jangan merupakan satu alasan pertama untuk penolakan. Karena kalau kita beli tiket ya kita pakai KTP. Iya kan? Bapak Ibu kalau mau sampaikan kayak gitu. Ini kan kerahasiaan. Pun kalau misalkan ada niat terselubung dengan menggunakan KTP, enggak perlu dengan pemeriksaan CKG. Dari bank pun bisa enggak? Ya kan? Nah, seperti itu. Oke. Ada lagi? Demikian Pak Abang. Sudah bisa. Ya, silakan Ibu. Lagi kali ya. Oh, masih ada 2. Silakan panitia mic-nya di depan. 2 ibu di depan, barusan depan dari tadi. Pertama ya. Nanti yang keduanya Bapak ya Pak.
Luar biasa Silakan. diskusi ini. Meskipun sudah sore tapi Masih semangat ya, Bu. semangat. Tepuk Applause tangan dong buat untuk kita kita semua. semuanya. Biasanya kalau materi kebijakan itu udah ada pertanyaan. Berarti honor saya nambah ya. Nambah, Bu, nambah. Pak Budi. Baik, terima kasih Ibu izin. Saya dari Kabupaten Sanggau dari Dinas Kesehatan. Baik Ibu, ini saya ingin memang mengklarifikasi mungkin ya Bu. Nah, memang benar Sanggau masih sangat rendah ya Bu untuk capaian CKG-nya. Nah, mungkin saya ingin cerita kegiatan yang udah kami lakukan gitu Bu. Jadi kemarin saya dan teman-teman di PJCKG Puskesmas itu melakukan Zoom. Kemudian di situ saya pengen menggali kira-kira permasalahan apa sih teman-teman yang ada di lapangan gitu Bu. Nah jadi permasalahan yang didapat itu pertama SDM yang memang kurang gitu Bu. Jadi sebagian mereka harus di Puskesmas, terus harus ke CKG sekolah juga saat ini. Terus CKG ASN, jadi itu yang bikin jadi agak terlambat, tapi teman-teman tetap mengejar itu gitu Bu. Nah terus yang kedua itu permasalahan banyaknya di entry. Jadi ada di satu puskesmas itu mereka udah melakukan CKG ada 1.000 lebih, tapi belum di entry semua. Jadi itu juga nanti udah saya infokan mereka harus, nah di situ Bu permasalahannya masih banyak yang belum terentry gitu kan. Dan di cara pengentrian itu juga yang masih banyak terdapat masalah. Misalnya pas mau masukin nick, enggak taunya di situ katanya nicknya enggak valid. Nah itu dia dan banyak nicknya enggak valid. Terus satu lagi untuk pendaftaran itu informasinya dari teman-teman dan saya belum tahu ya Bu di ASIK tuh kayak mana gitu. Informasinya dari teman-teman satu hari hanya bisa daftar 30 peserta gitu. Nah apakah itu bisa ditambah dan sebagainya saya juga enggak bisa jawab karena saya belum tahu gitu. Nah jadi permasalahan-permasalahan seperti itu sepertinya kan kita perlu tuh ada kayak materi khusus untuk entry ASIK dan cara mengatasi permasalahan-permasalahan itu sepertinya belum pernah ada gitu. Setahu saya ya Bu. Nah, mungkin boleh nanti dari Dinkes mungkin ada materi untuk teman-teman puskesmas terutama untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di lapangan untuk khusus cara mengentry ASIK itu. Itu mungkin saran dari saya. Terima kasih Bu. Demikian. Oke, saya tampung untuk masukannya. Nanti pada saat best practice, wah, ada pakarnya. Siapa tahu nanti mau studi banding ke Sambas, kalau ke Sulawesi Tenggara jauh ya. Ke Sambas pas musim pete saya titip ya. Nanti di situ bisa kita langsung diskusi. Tapi kalau untuk pengentrian aplikasi ASIK itu sebenarnya sudah sering kita lakukan sosialisasi baik melalui Zoom ataupun PJ program ya. Sudah ya. Hanya mungkin tadi kebiasaan kita nih kadang satu orang yang pergi tapi tidak langsung dilakukan minimal gini. Bapak Ibu setelah ikut pelatihan kan pasti punya WA group nih. Kapus minimal kan. Share. Oh, jadi permasalahan misalkan ini, besok best practice ya, mulai best practice kan. Saya sedang ikut pertemuan tentang CKG best practice. Ayo teman-teman upayakan ikut Zoom pertama. Yang kedua, ada nggak pertanyaan yang mau disampaikan ke narasumber nih, titipan pertanyaan, nanti kita tanyakan. Nah seperti itu, jadi kita harus gesit sebagai pemegang program. Setuju nggak? Ya, jadi di situ kita sebagai penjembatan nih. Apalagi tadi, best practice juga dari Kota Pontianak juga ada ya nanti ya? Oh enggak, dari Sambas, Singkawang, Mempawah. Ya, Singkawang, Mempawah. Nah, Singkawang termasuk kota yang banyak, mohon maaf, orang Chin. Yang susah untuk diketok pintunya. Ataupun disusah untuk dibawa, bagaimana caranya. Nanti kita tanyakan di situ. Ya kan? Itu pertanyaan khusus Pak Edi mungkin ya. Karena capaian CKG dan capaian imunisasi ini Kota Pontianak juga bersaing dengan Singkawang nih. Bersaing paling bawah. Sebagai mantan PLT, pokok semua pertanyaan yang berhubungan dengan Dinas Kesehatan saya bisa jawab. Karena mantan PLT dari semua bidang. Ya, jadi nanti upayakan pada saat best practice kita tanyakan langsung detailnya. Termasuk tadi kesulitan menginput NIK, Pusdatin ada nanti. Jadi narasumbernya. Ini kadang permasalahannya untuk anak baru lahir nggak punya NIK ataupun nggak
nggak terdaftar di KK ya, nanti Pusdatin narasumbernya ada, tanyakan ya. Seperti itu. Ya, semangat ya. 3 hari ke depan celekan mata. Insya Allah kita bisa mengejar capaian dengan minimal sehari 48 orang. Semangat. Siap, semangat. Pilih nomor 3. Bukan. Demikian Ibu, sudah bisa. Ya, lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Ini bukan pertanyaan, ya, tapi setelah saya menyaksikan tadi presentasi dari Ibu, ya, saya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, ya. Ya, tadi termasuk Adinda saya Indriadi itu termasuk tadi menstimulus saya untuk bisa berbicara saat ini. Walaupun secara spesifik, secara detail kami Dinas Pendidikan ini tidak memahami ya masalah kesehatan dan sebagainya. Ya, tetapi secara umum, secara general kami bisa menanyakan bagaimana peran Dinas Pendidikan ya. Saya setuju tadi terkait dengan minimnya, kurangnya koordinasi ya. Jadi kalau tadi Ibu mengatakan bahwa ada sekolah yang menolak ya, kalau di Sintang kami jamin tidak ada itu Bu. Ya, tidak ada itu. Kalau kita sudah mengeluarkan surat ke sekolah-sekolah, itu saya kan mantan kepala sekolah juga. Ya, itu sering juga Dinas Kesehatan tuh dalam setahun bisa 2 kali itu memberikan penyuluhan, misalnya reproduksi siswa atau anak ya. Itu sering juga itu waktu itu ya. Hanya memang itu inisiatif daripada Dinas Kesehatan. Ya, bukan didampingi oleh Dinas Pendidikan. Nah, mengenai tadi hasil-hasil apa yang tadi Sintang itu terendah ya, saya itu ini kami anggap tantangan kami ya untuk Sintang ya. Desa Jasa itu ke hulu sedikit desa kami itu Bu, desa saya itu. Dan saya tahu itu memang baru ya, masih baru itu puskesmasnya, masih menginduk ke kecamatan ya, ke Senaneng itu ya. Nah, jadi Sekubang juga sama. Bila perlu nanti didatangi Bu. Itu kan khusus itu ya. Dua tempat ini Sekubang sama Jasa itu khusus itu. Bila perlu didatangi dari provinsi ya. Nah, menarik kata-kata kolaborasi. Ya, kolaborasi itu sebenarnya istilah pendidikan juga itu karena zamannya dulu sekolah penggerak, guru penggerak itu, kolaborasi itu kalau di istilah Pemda itu sinergi lah ya antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan ya dan sekolah ya. Nah, silakan nanti Kak Heni nanti kita bisa kami welcome saja kalau datang ke Dinas Pendidikan untuk ini bagus nanya program ini ya. Hanya kadang-kadang kita bagusnya di seremonial. Nah, setelah ke implementasi kita lemah di situ kadang-kadang. Nah, itu kritik kami ya. Silakan nanti kita Dinas Pendidikan siap memfasilitasi dan memberikan surat ke sekolah-sekolah. Awal tahun pelajaran bisa kita laksanakan. Mumpung kelas 7 itu baru masuk di kelas 7 SMP ya. Jadi saya kira itu ya Bu ya yang bisa saya sampaikan. Ini lebih kepada penguatan saja ya, karena nama Sintang itu bukan hanya Dinas Kesehatan ya. Ya, kami yang disebut Sintang masalahnya ya. Jadi kita terbeban juga dalam hal ini ya, supaya kita bisa kerjasama ya, kita bisa sinergi ya, supaya angka itu bisa naik ya. Jadi demikian, saya yakin dan percaya kalau kita sinergi lintas sektoral ini semuanya bisa kita atasi ya. Demikian, sekian, terima kasih dan selamat sore kepada kita semuanya. Mau ditambahin Bu? Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak
untuk penekanannya dan langsung menyatakan kepada pemegang program CKG di Sintang nih Pak ya. Jadi saya harapkan memang untuk CKG anak sekolah ini programnya adalah pada saat awal masuk sekolah. Jadi partisipasi yang diharapkan Dinas Pendidikan adalah mohon bukakan pintu. Kalau kalau sekolahnya tadi dalam arti kata mungkin Bapak nanti bisa monitoring untuk sekolah-sekolah mana yang belum dilakukan CKG atau jangan-jangan sama sekali belum ada yang dilakukan CKG, sentil Dinas Kesehatannya Pak. Sentil Dinas Kesehatannya, ini kami sudah welcome kok belum ada tindakannya. Jangan sampai tadi awal seremonialnya luar biasa, implementasinya kosong melompong. Nah, disinilah makanya kami mengundang dari Dinas Kesehatan nih untuk membantu sentil Dinas Kesehatan Kabupaten Kotanya kalau sampai belum melakukan CKG di tingkat kabupaten kota. Karena nggak mungkin kami sendiri di provinsi melakukan evaluasi sampai Dinas Pendidikan di kabupaten kota kan ya. Tapi Bapak bisa, Bapak Ibu sekalian yang perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ini bisa terpapar pada saat ini dan bisa menyentil Dinas Kesehatan. Yuk, katanya capaian kita paling buruk. Kenapa kami di sekolah belum itu? Nah, jadi ini kan tantangan, saling mengingatkan. Karena penting banget deteksi dini untuk kesehatan. Dan jangan lupa pada saat di sekolah, jangan cuma anak sekolahnya, gurunya sekalian. Gurunya, cleaning service-nya, semuanya. Kalau perlu kasih tahu warga sekitarnya. Biar temehe-mehe orang puskesmas tuh. Ah ya, hanya minta tolong lah dari pihak sekolah siapkan TS ya iyalah ya. Lumayan lah TS ya, panas-panas kan. TS ya, jadilah ya. Ya, kira-kira begitu ya Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat, luar biasa besok materinya. Kita kupas setajam silet. Dan mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini, capaian tadi kita harapkan di 14 kabupaten kota minimal 48 orang per hari. Langsung saya tutup ya, MC. Silakan Ibu Kabid. Baik, tidak berpanjang lebar, saya ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang bisa meningkatkan capaian kita. Jangan sampai kita nomor 11 paling bawah, minimal kita naik ke tengah, karena yang namanya mendaki ini tidak mesti harus langsung nomor 1, minimal ke tengah dulu, habis naik ke tengah, ya seperti biasa kalau malam kan ke tengah dulu ya. Dari atas ke bawah atau bawah ke atas gitu kan, nggak pernah langsung ke tujuan kan ya. Ya biar agak seger dikit Bapak Ibu, maklum 4 hari tinggal ke pasangannya di rumah ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya partisipasi aktifnya dari 5 kabupaten yang sudah sangat luar biasa kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, kita berikan aplaus sekali lagi buat Ibu Kabid kita selaku narasumber dari bidang kesehatan masyarakat, Dr. Purwita Sari. Terima kasih Bunda. Bunda jangan pulang dulu, mau ada bikin video. Bapak Ibu, kegiatan kita berakhir sampai di sini untuk hari pertama. Kemudian kita lanjutkan besok jam 7.45. Kami mohon Bapak Ibu sudah siap di tempat karena ada penyampaian materi dari Pusdatin. Silakan besok disiapkan pertanyaannya yang banyak. Ya mungkin tadi banyak sekali permasalahan yang kita temukan ketika kita melakukan input pada saat CKG. Setelah ini ada nanti break di luar, silakan dinikmati untuk ininya ya, snacknya. Kemudian sebelum kita bubar, mau ada bikin video dulu Bun. Dengan peserta mungkin seperti komitmen ya Pak Urai ya. Komitmen bersama dari 14 kabupaten kota untuk bagaimana meningkatkan capaian dan cakupan dari CKG. Silakan Bapak Ibu ke depan, kemudian kita videokan dan ada yel-yelnya. Silakan Pak Urai.
Biasanya kalau kita semangatan, setidak-tidaknya nanti jadi panduan kita sampai di bulan Desember bisa mencapai yang realistis kira-kira berapa ya? Itu sempurna itu. Nah, 46%, oke ya. Gimana Bu Marlina? Yieldnya gimana? Sukseskan CKG. Kalbar ya. Kalbar 46%. Yes gitu ya. Gitu Bu ya, Bapak Ibu. Ya, kita ke sinilah ke depan mumpung ada Ibu Kabit nih. Ibu yang ngomong, Bu. Di sinilah. Heeh, heeh. Bagus nggak view-nya? Nggak bagus, tapi ramai-ramai semangatnya dapat, Bu. Ramai-ramai bebas saja, ada yang berdiri, yang duduk, yang ngerumun gitu, Bu. Enggak ke? Ya. Iya kah? Oh gitu. Boleh, boleh, boleh. Diketik, diketik. Bapak Ibu mohon ke depan semuanya mendekati Ibu Kabit. Ke depan semuanya Bapak Ibu. Sukseskan CKG Provinsi Kalimantan. Pokoknya nanti saya yang ngomong, setelah saya ngomong Bapak Ibu bilang, yes, sukses pasti bisa. Yes, sukses pasti bisa. Yes, sukses pasti bisa. Yes, sukses pasti Yes, bisa. sukses. Yes, sukses pasti bisa. 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 Oh, agak mundur dikit. Yes. Sebelah sana. Pak Abang. Sukseskan CKG Provinsi Kalimantan Barat menuju 48%. Setelah saya bilang 48%, 46%, yes, sukses pasti bisa. Ya. Pak Aris nggak kasih mic. Kan baru dibilang. Ya sukses pasti bisa. Yes. Yes, sukses pasti bisa. Nah, belakang tiang Pak, belakang tiang Bang. Tiang ya Abang. Dah? 46%. Mari kita sukseskan capaian CKG Provinsi Kalimantan Barat 46%. Yes, sukses pasti bisa. Ya. Kalau beda apa boleh buat lah? Yuk di foto yuk yang janji barusan yuk. Oke. Mari kita sukseskan capaian CKG 46%. Sorry, lupa. Provinsi Kalimantan Baratnya belum diomongin. Jangan Gorontalo Ibu. Thank you. Mari kita sukseskan capaian CKG Provinsi Kalimantan Barat 46%. Yes, sukses pasti bisa. Yeay. Oke kan?
Oke guys, terima kasih guys. Musik, yuk. Musik. Pastikan ini ya fotonya dapat yuk, bukti yang janji tadi. Ya kan? Bapak Ibu yang full board dari kabupaten kota, kita menyiapkan makan malam ya di hotel. Kawan-kawan yang full board yang berasal dari kabupaten kota, panitia menyiapkan makan malam di hotel. Kalau mau sate boleh di luar, banyak sate kambing. Jangan lupa ngajak. Sebelum pulang teman-teman boleh kopi break dinikmati dulu.